Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Di video kali ini saya bakal cerita-cerita pengalaman saya awal join reseller BL Cosmetics. Video kali ini mungkin lebih panjang dari video-video saya sebelumnya karena saya bakal cerita juga pengalaman, karena bukan tentang ngejelasin produk doang. Ya Allah, banyak hal yang bisa teman-teman ambil dari video ini, hal-hal positif yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Sebelum saya share pengalaman awal join reseller, saya mau cerita dulu nih kenapa sih saya sampai join reseller BL. Jadi sebelumnya itu tahun 2019 itu saya tahu pertama kali BL itu dari suami saya. Jadi suami saya udah kepoin BL duluan dibanding saya, karena dulu tuh suami itu adalah followersnya Kang Dewa Eka Prayoga yang juga mentor di BL Cosmetics saat itu sampai saat ini. Di beberapa postingannya Kang Dewa itu beberapa kali ngebahas tentang BL Cosmetics. Nah, suami saya itu menyarankan saya untuk join reseller BL Cosmetics. Tapi waktu itu saya belum mau karena saya trauma pakai skincare, karena dulu pernah 7 tahun pakai skincare tanpa nomor BPOM. Abis itu wajah saya breakout. Abis itu setelah itu pakai skincare apapun nggak pernah ada yang cocok. Langsung gatel, langsung merah, langsung bengkak. Ya, pernah tahun 2007 itu wajah saya bener bengkak, semua wajah dong teman-teman, gatel, ya merah, ya pokoknya hancur lah kayak gitu ya. Semenjak saat itu juga saya berkali-kali coba lagi yang lainnya setelah beberapa tahun, tapi tetap aja nggak bisa-bisa gitu, nggak pernah cocok di wajah saya gitu. Mungkin bukan karena skincare yang saya pakai itu tidak baik ya, maksudnya nggak bagus gitu, tapi karena memang kulit saya itu bermasalah karena setelah pemakaian skincare yang tanpa BPOM itu yang berbahaya itu. Nah, dari situ akhirnya karena suami juga kayaknya mungkin nyuruh saya join reseller BL itu karena kode juga mungkin ya, muka saya itu udah kuku max gitu, kusam kucel maksimal. Ya pokoknya udah nggak enak banget nih lihat sebenarnya ya, saya yang punya wajah juga nggak enak banget ngelihatnya karena kusam banget teman-teman. Nah, abis itu ya udah deh, mungkin ini karena suami pengen saya lebih merawat diri. Terus saya akhirnya kepoin tuh bisnisnya dulu yang saya kepoin. Pertama saya kepoin ownernya Bunda Eliani, terus juga kepoin mentornya Kang Dewa. Terus saya juga kepoin distributor tempat yang saya join reseller, yaitu Teh Susi Mustika. Dan saya awal itu nontonin kontennya Kang Dewa bareng sama Teh Susi Mustika itu di channelnya Kang Dewa. Nah, di situ saya dari situ saya 2 kali nonton, akhirnya oke lah saya join reseller BL Cosmetics. Terus setelah saya yakin untuk join reseller BL, September 2019 itu saya chat ke Teh Susi Mustika untuk tanya-tanya dulu nih price listnya, apa ketentuannya, syaratnya seperti apa. Tapi habis itu saya tuh kayak orang PHP gitu teman-teman. Habis chat, nanyain price list, tanyain syarat, habis itu ngilang. Bukan kenapa-napa ya, karena saya memang belum menyiapkan budgetnya saat itu. Akhirnya berjodohlah di tanggal 30 Oktober 2019 saya join reseller BL Cosmetics. Memang saat itu alasan lainnya selain bisnisnya oke, saya suka juga karena usaha kecil saya yang sebelumnya itu lagi dalam keadaan tidak baik ya teman-teman. Jadi lagi turun, lagi penjualnya tidak seperti biasanya, mungkin ada titik jenuh dari produk yang saya produksi saat itu sampai saat ini, yaitu Mimo Scrap. Itu adalah produsen aksesoris hijab ya teman-teman. Jadi tahun 2019 itu, akhir 2019 emang udah turun gitu. Makanya saya butuh keran rezeki lain yang menjadi wasilah rezeki saya gitu bersama suami saya. Akhirnya terpilihlah BL Cosmetics. Kenapa sih di antara banyak
bisnis kosmetik atau bisnis lainnya. Kenapa saya pilih BL Cosmetics? Ya mungkin pertama memang jodohnya di situ ya, karena Allah nunjukinnya tuh ke BL Cosmetics. Terus setelah saya melakukan penelusuran lebih lanjut gitu tentang BL Cosmetics ini, kepo-kepoin, akhirnya memang ini sepertinya bisnis yang bisnis yang baik, yang insya Allah memberikan kebaikan kepada saya gitu dan keluarga. And then habis itu setelah tanggal 30 Oktober 2019 itu lagi ada promo teman-teman. Dulu tuh join reseller BL itu syaratnya pembelian 8 piece. Kalau sekarang kan 12 piece ya. Nah, saat itu lagi ada promo pula, joinnya cukup 5 piece aja. 5 piece itu boleh produknya apapun, asalkan beli yang syaratnya beli 2 piece body serum waktu itu ya. Nah, karena saya tuh trauma pakai skincare, makanya saya pilih waktu itu tuh produknya semuanya kosmetik. 2 body serum, 3 way cake, terus lip treatment, dulu masih bentuk lipstick lip treatmentnya, dan lip matte atau lip cream. Itu pokoknya semuanya kosmetik, nggak ada skincare-nya. Kalaupun skincare itu skincare bibir kayak lip treatment gitu. Nah, setelah join, saya mau berbagi pengalaman nih buat teman-teman yang memang belum join reseller BL ataupun baru join reseller BL. Kadang-kadang kita bingung nih habis join tuh harus ngapain lagi sih, apalagi kalau sebelumnya belum pernah jualan atau sebelumnya belum pernah jualan kosmetik atau barang-barang kecantikan kayak gitu. Pertama saya join BL itu saya ngerasa beruntung banget gitu ya, karena setelah baru join gitu langsung disuguhkan dengan beberapa file yang menunjang untuk saya jualan gitu, kayak file FAQ produk kayak gitu ya, itu lengkap banget gitu ya, nomor BPOM-nya, terus pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh konsumen gitu, lengkap semuanya filenya di situ. Terus juga ada file kode etik, ada file bonus reward dan harga bonus reward, semuanya lengkap. Terus ada juga file syarat menjadi reseller BL kayak gitu ya, waktu syarat menjadi keluarga besar BL family kayak gitu. Nah, itu ada 4 file waktu itu ya. Kalau sekarang karena produknya banyak, filenya juga banyak lagi teman-teman. Nah, pas saya baca, jadi awal itu saya baca dulu teman-teman. Setelah dapat file itu berupa PDF gitu kan ya, saya baca dulu itu beberapa hari sampai produknya datang. Produk awal saya join itu baru datang. Terus saya yang pertama lakukan adalah membaca seluruh file yang diberikan oleh distributor saya saat itu, Teh Susi Mustika. Akhirnya dari situ saya menemukan sesuatu yang bikin lebih semangat lagi, karena pertama dari FAQ-nya ya, itu produknya tuh sangat luar biasa gitu ya, nggak sangat dipikirin gitu, dari kualitasnya, dari kemasannya, dari proses launching, proses sampai launchingnya tuh beberapa tahap gitu, sampai risetnya, sampai kalau untuk skincare setahun sampai 2 tahun gitu, dan kandungannya juga berbeda dari yang lain. Dan dari situ gitu saya yakin ini produknya bagus, tapi saya belum berani pakai skincare-nya. Terus gimana saya jualannya gitu ya, belum berani coba skincare-nya, emang langsung bisa gitu ngejualin. Nah, tunggu dulu teman-teman, saya jelasin dulu kode etiknya ya. Nah, itu juga penting banget. Jadi kalau teman-teman join reseller BL Cosmetics ataupun join reseller apapun itu, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah membaca file-file atau membaca seluruh peraturan yang diberikan oleh pusatnya. Terus kayak kode etiknya itu kayak nggak boleh kasih gratis ongkir, terus nggak boleh nurunin harga, nggak boleh dan bla 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 bla, banyak banget. Dan itu semuanya diatur di BL Cosmetics biar seller-sellernya itu merasa nyaman, tidak merasa saling sikut, tidak ada yang namanya banting-banting harga seperti itu. Setelah membaca seluruh filenya itu saya print lagi biar saya hafal ya teman-teman. Terus juga biar kalau misalkan ada yang tanya-tanya produk tuh langsung contekannya tuh sudah tersedia gitu waktu awal join, sebelum hafal ya, sebelum hafal
solusi-solusi yang harus diberikan ke calon pembeli gitu untuk masalah yang mereka hadapi, masalah kulit yang mereka hadapi gitu. Tapi dari hari pertama join itu saya udah posting terlebih dahulu, posting iklan dulu, mana posting iklan yang tidak memerlukan edukasi yang banyak gitu, kayak misal kosmetik itu lebih mudah ya postingnya. Jadi kalau teman-teman agak awal-awal join BL gitu agak bingung menjelaskan skincare-nya, bisa dimulai dulu dari kosmetiknya teman-teman, kayak lip creamnya, body serum, terus juga apa ya, 3-way cake. Terus itu sih yang familiar kan ya, semua orang tahu lip matte itu kayak gimana, lip cream itu kayak gimana. Cuma mungkin ada tambah-tambahan lainnya yang perlu diberitahukan, yang itu tidak menjadi berat buat teman-teman. Terus apakah saya pernah mengalami tidak laku gitu ya, atau enggak posting tapi nggak ada yang beli? Itu saya alami juga teman-teman di awal join reseller. Tapi itu saya maklumi. Kenapa? Karena memang untuk promosi sebuah produk itu nggak bisa langsung namanya laku, laris. Kita perlu dulu membangun awareness ke calon konsumen kita, target market kita. Kalau misalkan kita tuh jualan produk ini loh gitu. Kita tuh ada loh produk ini, ada loh produk yang sebagus ini. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang, nggak bisa cuma sekali doang, terus sehari 2 hari terus kita ngerasa baper gitu ya, nggak ada yang beli, nggak ada yang minat, ataupun sampai nggak ada yang nanya-nanya sekalipun. Itu tenang aja teman-teman, terus aja lakukan, terus aja iklan gitu, konsisten. Jadi yang pertama tadi nggak boleh baperan ya teman-teman. Kalau misalkan postingan kita awal-awal itu masih krik nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa, terus aja lakukan sambil mengevaluasi nih, kira-kira kenapa ya orang-orang nggak nanya, apa iklan saya ini kurang bagus, apa iklan saya ini kurang menarik atau gimana. Dan itu harus diperbaiki terus menerus sampai kita menemukan celah nih, yang celah pas gitu ya, cara pas untuk mengiklanin produk yang kita jual. Yang pertama nggak boleh baperan. Yang kedua, kita harus konsisten. Misalkan kayak nggak angin-anginan gitu teman-teman. Sekarang jualan, sekarang posting, besok-besoknya udah enggak, terus posting lagi, enggak lagi, kayak gitu. Harus konsisten ya teman-teman. Misalkan sehari awal-awal kalau misalkan berat untuk 3 kali, posting minimal 1 kali gitu ya, biar orang-orang tuh tahu kalau kita jualan produk tersebut. Yang ketiga nih, yang menjadi hambatan kita banget adalah males posting. Itu malas itu obatnya apa? Obatnya nggak ada di mana-mana teman-teman. Malas itu adalah obatnya paksakan. Ya, jadi harus dipaksa dari dalam diri kita sendiri. Kita harus melawan rasa malas itu. Atau kalau misalkan kita lagi bad mood, kita lakukan apa kayak gitu yang membuat mood kita biasanya balik lagi. Kayak misalkan ada orang yang moodnya balik lagi dengan tidur dulu, atau main sama anak dulu, atau misalkan baca buku dulu, atau nulis diary kayak gitu ya teman-teman, biar moodnya balik lagi, cepet balik lagi. Nggak boleh lama-lama di dalam keadaan tidak mood. Tantangan berikutnya adalah minder. Nah teman-teman, awal saya join reseller BL itu, saya tuh juga awalnya pertamanya minder ya, karena apa? Apaan sih gitu kan, mukanya masih kusem kucel gitu, jualan skincare gitu kan. Cuma karena dulu saya fokusnya di online shop, jadinya orang-orang kan nggak ngelihat wajah saya ya. Setiap hari nggak ngelihat wajah saya, yang dilihat cuma aktivitas saya di sosial media kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu masalah buat itu. Tapi buat temen-temen nih, kalau misalkan jualannya offline atau separuh online separuh offline gitu kan, kalau offline kan kalau orang-orang ngelihat ya
mukanya masih kucel, mukanya masih kusam, jualan skincare kok kayak gitu. Nah, kita juga bisa jelasin nih, aku tuh baru, ya jujur aja gitu ya, aku tuh baru join reseller BL tuh baru seminggu. Aku rasain nih setelah pakai skincarenya, wajah aku tuh ngerasa enakan gitu. Memang belum maksimal, tapi ini berproses, karena memang skincare atau kosmetik yang bagus itu nggak langsung instan, langsung seminggu langsung glowing, itu enggak banget gitu ya. Itu malah harus dipertanyakan, itu berbahaya atau gimana gitu. Pede aja, yang penting niat kita tuh balik lagi, ini tuh ibadah, jualan itu ibadah, jualan itu untuk memberikan solusi kepada teman-teman sekitar gitu ya, kalau offline atau teman-teman sosial media kita atau ke semuanya, itu bahwa kita memberikan solusi dari permasalahan mereka yang punya masalah kulit, mereka yang ingin cantik, mereka yang ingin terlihat lebih bersih, seperti itu. Jadi jangan lihat wajah kita dulu, kita fokus dulu memberikan manfaat buat orang banyak. Terus nih, masalah selanjutnya itu merasa gaptek, teman-teman. Pernah nggak sih kamu kalau misalkan ayo jualan di Instagram atau jualan di Facebook, tapi aku nggak bisa. Ayo jualan di marketplace, aku nggak bisa, aku kan gaptek, kayak gitu ya. Setiap orang yang misalkan bisa teknologi apapun, bisa jualan dimanapun, itu pasti mengalami proses belajar. Kalaupun nggak bisa, itu kalaupun nggak langsung jeng langsung bisa gitu. Sama misalkan kayak saya nih, saya punya satu hal yang lucu waktu awal saya live Zoom, teman-teman. Saya kan saya bukan orang kerja ya, saya cuma ibu rumah tangga doang yang sekarang alhamdulillah sudah jadi agen BROL gitu kan. Dan sebelum nah pas saya pertama live Zoom itu, saya merasa diri saya gaptek banget, teman-teman. Saya nggak ngerti gimana aplikasi live Zoom itu diaplikasikan gitu. Mau pencet ini takut salah, pencet itu takut salah, saya ngomong kok nggak ada suaranya padahal lagi di mute gitu kan. Nah, sama aja teman-teman, semua hal itu butuh proses. Jangan takut salah, coba aja sampai kita mahir di situ. Jangan bilang dulu saya gaptek, coba dulu, belajar dulu, dilatih dulu, insya Allah pasti bisa. Karena yang menghambat kita untuk tumbuh itu kadang-kadang diri kita sendiri, karena nggak yakin kalau kita tuh bisa, karena nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya bisa gitu. Biasanya tuh banyak alasan, teman-teman ya, itu yang menghambat kita untuk tumbuh. Tapi kan aku punya anak kecil, aku nggak bisa keluar rumah untuk jualan bla bla bla, kan bisa online. Terus tapi kan aku sibuk ngurusin rumah, tapi kan. Nah, ciri orang sukses itu, kata para mentor, kata orang yang expert, dan saya yakini juga, itu orang yang sukses itu orang yang tidak mencari 1000 alasan gagal, tapi mereka yang mencari 1000 alasan untuk meraih kesuksesan. Seperti itu. Ya, jadi kurang-kurangin deh alasan gitu ya, kurang-kurangin malas, kurang-kurangin baperan. Jangan ada istilah orang calon pembeli juga PHP kayak gitu ya. Itu kalau PHP gitu kita ganti aja, pokoknya itu memang bukan rezeki kita, belum rezeki kita, akan diganti dengan yang lebih baik. Terus juga kalau orang nanya harga terus tiba-tiba mundur, jangan juga baper. Solusinya kita doain aja supaya mereka itu dilancarkan rezekinya, dipermudah rezekinya, seperti itu. Daripada kita ngedumel nih, ya ampun udah chat lama-lama taunya nggak closing, taunya cuma nanya-nanya doang. Ya kita doain aja, kita kan nggak tahu kondisi keuangan orang lain tersebut ya. Nah, balik lagi ke pengalaman saya setelah melakukan banyak hal itu, baca file dan segala macamnya. Alhamdulillah nih teman-teman, walaupun saya belum pakai skincare-nya, dari jualan online saya itu saya bisa closing skin lightening series pouch ya, yang belum pernah saya pakai, tapi orang lain percaya dengan penjelasan saya, akhirnya beli gitu. Terus juga facial serum itu closing, terus dan lain-lainnya itu closing sebelum saya pakai. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan produk yang belum pernah dipakai sama teman-teman, itu harus yakin dulu kalau produknya bagus, kuasai produk knowledge-nya. Habis itu kita percaya diri aja, posting-posting sesuai dengan
produk knowledge yang disediakan oleh pusat. Dan satu lagi nih, nggak boleh overclaim ya teman-teman ya. Misalkan nih di keterangan di pusatnya tuh ini mencerahkan itu secara bertahap, tapi teman-teman bilang 1 minggu bakal glowing karena biar laku nih ya. 1 minggu itu udah kelihatan hasilnya cerah dan bla 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 bla. Itu nggak boleh teman-teman, jangan overclaim. Pokoknya kita jujur aja sesuai dengan deskripsi produk yang benar gitu ya. Kita harus jujur. Wah, udah panjang banget nih apa yang saya sampaikan di video kali ini, karena memang banyak banget sebenarnya yang pengen di-share ya teman-teman. Nanti mungkin di video saya lainnya saya bakal share juga gimana ceritanya saya bisa step by step akhirnya upgrade agen. Jadi buat teman-teman yang sekarang jadi reseller nih, jangan bilang saya cuma reseller, karena teman-teman juga harus punya walaupun reseller, teman-teman harus punya mental owner. Artinya apa? Teman-teman harus bertanggung jawab terhadap bisnis yang lagi dijalanin teman-teman. Gimana caranya closing? Kalau belum closing, gimana caranya harus closing? Gimana caranya bisnis ini tumbuh, penjualan ini makin banyak, kayak gitu teman-teman. Jadi harus tetap punya mental owner. Oke deh ya, saya nggak akan berpanjang-panjang lagi. Pokoknya itu aja sih pengalaman saya saat awal-awal join reseller, dan akhirnya juga bisa mencapai minimal pembelian untuk mendapatkan bonus bulanan, yaitu 20 piece pembelian di awal join. Dan alhamdulillah sekarang meningkat terus. Dan semua itu butuh proses. Nikmatin aja prosesnya, karena proses tiap orang itu berbeda-beda. Nggak usah dibanding-bandingin dengan temennya. Misalkan temennya 1 bulan udah penjualannya sampai puluhan juta gitu ya, teman-teman masih krik aja. Nikmatin aja prosesnya, karena proses setiap orang itu berbeda-beda, dan pasti ada momennya teman-teman juga akhirnya bisa mencapai titik yang orang lain capai, atau titik yang teman-teman cita-citakan. Asalkan tadi harus konsisten. Oke, sekian aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum.